selamat pagi. Kita akan sidang dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, baik seisi pastor yang ada maupun sidang jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita boleh merasakan bagaimana pertolongan demi pertolongan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga pada hari ini merupakan hari di mana kita boleh datang berbakti, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Karena firman Tuhan itu, kata Paulus, hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, dan dapat menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan segala ingatan dan niat hati. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, apalagi yang di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Allah yang hidup tahu persis, dia dapat menyelidik. Karena firman itu tidak lain adalah Tuhan. Untuk itu saat ini kita akan membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-27 dalam Alkitab terjemahan lama berkata, untuk menghormati bacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Daniel 9 ayat yang ke-27 dalam Alkitab terjemahan lama. Maka pada sabat satu itu akan dinyatakan perjanjian itu kepada beberapa orang dengan kemuliaannya. Dan setengah sabat itu akan memberhentikan korban sembelihan dan persembahan makanan. Dan di atas hubungan Ka'bah akan terdiri alamat kerusakan yang haram, sampai semuanya sudah ditumpas, dan suatu kerusakan yang tiada terbaiki lagi itu sudah dicurahkan kepada si pembinasa itu. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan dulu. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah apa yang diterima oleh Daniel, khayal atau wahyu yang dianugerahkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Daniel merupakan salah satu dari orang-orang yang ditawan dibuang ke Babilonia. Umat Israel, umat pilihan Allah, setelah mereka tiba di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka, ternyata mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Mereka undur daripada Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan mereka untuk dibuang, dibawa ke Babilonia. Termasuk Daniel. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang dinubuatkan oleh seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya. Ternyata masih ada benih-benih yang ditinggalkan oleh Tuhan. Karena kalau Tuhan tidak tinggalkan benih-benih itu, mereka akan jadi seperti Sodom dan Gomora. Yesaya 1 ayat yang ke-9. Yesaya 1 ayat yang ke-9. Jikalau kiranya tiada ditinggalkan Tuhan semesta alam sekalian bagi kami suatu benih, niscaya kami telah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ada benih-benih yang Tuhan tinggalkan kepada umat Tuhan. Tidak lain adalah Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego, Nehemia dan lain-lain yang ternyata mereka masih takut akan Tuhan. Meskipun mereka sudah dibawa ke pembuangan di Babilonia, tapi ternyata termasuk Daniel, begitu luar biasa dia mengasihi Tuhan.
mengasihi Allahnya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mempermuliakan dia. Luar biasa. Seorang tawanan, tapi dipermuliakan oleh Tuhan untuk menjadi Perdana Menteri. Satu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengasihi Allah lebih daripada dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena kenyataan Daniel adalah orang yang berhikmat, merupakan salah satu Perdana Menteri dari 3 Perdana Menteri yang ada di Babilonia waktu itu. Karena kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat 1 mulai, di sana menceritakan tentang keberadaan kehidupan kerajaan Babilonia yang diperintah oleh satu raja, 3 Perdana Menteri, dan 120 menteri. Dari ketiga Perdana Menteri ini sekali lagi, Daniel salah satu di dalamnya. Dan lebih istimewa lagi, bagaimana raja mempercayakan kepada menteri-menteri ini untuk bertanggung jawab kepada Daniel. Karena hikmat yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga Perdana Menteri yang lain, menteri-menteri waktu itu, mereka cemburu kepada Daniel. Dia orang tawanan. Tapi kenapa dia menjadi Perdana Menteri? Kenapa kami harus bertanggung jawab kepadanya? Saudara, sehingga mereka mau cari kesalahan. Di mana letak kesalahan daripada Daniel? Cari-cari tidak ada. Roh yang luar biasa ada di dalam kehidupannya. Daniel 6, ayatnya yang ke-5 atau 4 kah? Daniel yang ke-6 ayat yang ke-4. Pada masa itu nyatalah bahwa Daniel terlebih daripada segala menteri dan perdana menteri itu. Daniel lebih daripada segala perdana menteri dan menteri-menteri. Karena dalamnya adalah roh yang terutama. Ada roh yang luar biasa, ada roh kudus di dalam kehidupannya, ada roh yang terutama. Sehingga baginda berniat hendak amanatkan kepadanya pemerintahan segenap kerajaannya. Terus mereka ingin cari kesalahan. Maka sebab itu dicari-cari segala menteri dan perdana menteri akan sebab hendak menuduh Daniel dari hal kerajaan itu. Tetapi cara didapatinya akan barang sesuatu sebab atau salah. Tidak didapati barang sesuatu sebab atau salah. Karena setiawanlah adanya. Setiawan adanya. Dan barang sesuatu salah atau jahat pun tiada terdapat dalam. Salah atau jahat tidak terdapat di dalam kehidupan Daniel. Wajar kalau Tuhan mempermuliakan akan kehidupannya. Sehingga tanpa sepengetahuan raja, Perdana Menteri dan menteri-menteri ini bermufakat bagaimana cara untuk mencari kesalahan Daniel. Mereka tahu Daniel taat untuk berdoa kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang Perdana Menteri, dia menyisihkan waktu dan itu tetap dia lakukan 3 kali sehari. Dia berdoa menghadap ke kiblat Yerusalem. Saudara, lalu Perdana Menteri yang lain dan menteri-menteri menyodorkan satu ultimatum, yaitu 30 hari kemudian ini tidak ada yang boleh berdoa kepada dewa manapun, kepada Allah manapun, kecuali kepada raja. Ya raja oke-oke saja dia terima. Dan waktu itu kalau sudah ditandatangani dan dimeteraikan, raja sendiri tidak boleh mengubah akan keputusan itu. Dia tidak boleh mengubah akan ultimatum itu. Raja tidak mengerti maksud dari Perdana Menteri dan menteri-menteri yang lain. Dan satu hal yang luar biasa. Setelah Daniel mengetahui akan hal ini, apakah dia takut untuk berdoa kepada Tuhan? Tidak. Daniel tidak cari zona aman. Bisa saja Daniel kalau seperti kita istilah berdamai. Tuhan, cuma 30 hari ini saya tidak mau berdoa kepadamu. Daripada saya mati dibunuh,
Oleh karena ultimatum ini, sekali Daniel tidak cari zona aman, dia tetap melakukan apa yang dia biasa lakukan, yaitu berdoa menghadap ke kiblat Yerusalem tetap 3 kali. Tidak mengubah kasih Daniel terhadap Allah. Dia tetap ada hubungan dengan Tuhan. Sehingga dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Tetapi akan Daniel, kalau diketahuinya akan hal surat itu sudah dimeteraikan oleh baginda sekalipun, jikalau dia tahu bahwa surat itu sudah ditandatangani oleh baginda sekalipun, masuklah juga ia ke dalam rumahnya, tetap dia masuk ke dalam rumahnya, yang pada alayatnya adalah tingkap-tingkap terbuka ke kiblat Yerusalem, dan pada sehari 3 kali bertelutlah ia, sehari 3 kali dia bertelut, dan meminta doa, dan mengucap syukur kepada Allah, seperti biasa dibuatnya dahulu. Seperti biasa. Inilah bukti bahwa Daniel lebih mengasihi Allah daripada mengasihi akan dunia ini. Saudara, dan apa yang terjadi di mana Daniel harus menerima hukuman. Suatu hal yang luar biasa. Daniel begitu mengasihi Allah sehingga tidak heran dia harus dimasukkan ke dalam penjara karena ultimatum itu. Bukan dimasukkan dalam penjara ya, tetapi dimasukkan ke kandang singa. Berarti kematian menantikan dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Daniel tidak diterkam oleh singa. Kenapa? Rahasianya seperti apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman. Kalau jalan kita memperkenankan Tuhan, musuh kita sekalipun diperdamaikan oleh Tuhan dengan kita. Amsal 16 ayat yang ke-7. Amsal 16 ayat yang ke-7. Jikalau jalan barang seorang memperkenankan Tuhan, maka segala seterunya pun kelak diperdamaikan oleh Tuhan dengan dia. Musuh diperdamaikan Tuhan dengan dia. Singa yang sengaja tidak diberi makan sehingga dia lapar. Saudara, mangsanya adalah manusia, adalah daging. Tapi kita lihat luar biasa Tuhan. Karena Daniel memperkenankan Tuhan, maka dia tidak diterkam oleh singa. Sementara orang-orang yang menjahatkan Daniel setelah dimasukkan ke dalam kandang singa langsung dicabik-cabik oleh singa. Luar biasa. Inilah bukti kasih Daniel. Karena Allah mengasihi dia. Karena dia mengasihi Allah, maka Allah mengasihi dia. Dalam Daniel 9 ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-23. Pada permulaan doamu itu diberilah firman, lalu datanglah aku hendak memberi akan dikau pengajaran. Karena engkaulah seorang yang amat kekasih. Engkau adalah seorang yang amat kekasih, kata Tuhan kepada Daniel. Sebab itu hendaklah engkau mencamkan perkataan ini. Mencamkan perkataan ini. Dan perhatikanlah baik-baik kaya ini. Perhatikan baik-baik kaya. Karena dia amat kekasih. Dia mengasihi Tuhan. Sehingga Tuhan menganugerahkan wahyu kepadanya. Dan ternyata Daniel adalah anak bangsa yang cinta bangsa. Biarlah itu juga berlaku di dalam kehidupan kita. Dia berdoa, dia mengaku kepada Tuhan bukan hanya dosanya, tapi dosa bangsanya. Ayat 20. Daniel 9 ayat 20. Maka sementara lagi aku berkata-kata dan meminta doa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku Israel. Dan aku mempersembahkan segala pemohonku di hadapan hadirat Tuhan Allahku ke kiblat bukit kesucian Allah. Jadi kita lihat doa Daniel bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsanya. Dia mengaku dosa pribadinya dan dosa bangsanya. Sehingga tidak heran Tuhan anugerahkan kepadanya wahyu atau kaya.
Dan satu hal yang luar biasa lagi, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya belum berlaku pada zamannya, nanti berlaku pada akhir zaman ini. Sebab itu judul khotbah pada hari ini, yaitu dari timur memancar kebenaran Allah. Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Jadi kita perhatikan kehidupan Daniel, luar biasa. Perkara-perkara yang nanti akan berlaku pada akhir zaman, terutama satu sabat yang terakhir, Tuhan telah tunjukkan kepadanya. Sehingga firman Tuhan datang kepada Daniel. Daniel, tutuplah olehmu kitab itu. Tutuplah apa yang engkau telah dapatkan itu. Kenapa disuruh tutup? Karena belum berlaku pada zamannya. Daniel 12 ayat yang keempat. Daniel 12 ayat yang keempat. Tetapi akan dikau, hai Daniel. Akan dikau, hai Daniel. Tutuplah olehmu segala perkataan ini. Tutuplah olehmu segala perkataan atau firman Tuhan ini. Dan meteraikanlah kitab ini sampai kepada masa kesudahan. Meteraikanlah kitab ini sampai pada masa kesudahan. Maka pada masa itu banyak orang akan menyelidik dia. Banyak orang yang akan menyelidik kebenaran firman Tuhan ini. Dan pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Pengetahuannya pun akan dipertambahkan. Jadi kita lihat banyak orang akan menyelidik firman. Bahkan pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Dan ini terbukti Bapak Ibu Saudara. Dengan pengetahuan manusia semakin dipertambahkan. Kami ada di sini. Bapak Ibu Saudara ada di rumah, kita sama-sama beribadah, berbakti, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Merupakan salah satu bukti pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan. Dan kita perhatikan satu hal yang luar biasa. Nanti berlaku akhir zaman ini. Tuhan sudah ungkapkan kepada Daniel, sebab itu kitab Daniel dan kitab Wahyu ini ada hubungannya. Kitab Wahyu menceritakan hal-hal yang sudah terjadi, sementara terjadi, dan yang akan terjadi. Tentunya kita ingin mengetahui kita sudah di posisi mana. Dan apa lagi yang akan terjadi di depan kita. Apa yang berlaku saat ini merupakan penggenapan firman Tuhan. Pandemi yang ada, saudara, merupakan penggenapan firman Tuhan. Karena kita memang sudah berada pada meterai yang keempat. Dalam Wahyu 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Di mana 1/4 manusia akan mati. Salah satu yang mematikan manusia adalah bala sampah. Dan kalau ini terjadi, sekali lagi ini adalah penggenapan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan dari satu sabat yang terakhir. Dalam rahasia sebenarnya, kalau kita baca mulai ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27, bercerita tentang 70 sabat. Jadi 70 sabat ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, di mana pembangunan negeri Yerusalem 7 sabat. Bagian yang kedua, 62 sabat Allah berdiam diri sampai Al-Masih dihapuskan. Jumlah 69 sabat. Dan ada satu sabat yang terakhir berlaku di ujung zaman Roh Kudus ini. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang berada di ujung akhir zaman. Lebih tepatnya kita berada pada meterai keempat yang berbicara tentang kuda kelabu. Kelabu perpaduan antara hitam dan putih. Berbicara tentang pertarungan pekabaran akal-akal manusia, pekabaran setan-setan, dan pekabaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Ini sementara bertarung. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi 7 sahabat berbicara tentang pembangunan Yerusalem.
yaitu yang terdiri dari pembangunan tembok Yerusalem yang dipimpin oleh Nehemia dan pembangunan Ka'bah. Jadi ada pembangunan tembok, ada pembangunan Ka'bah. Kalau berbicara tentang Ka'bah Zerubabel, ini berbicara tentang pembangunan gereja di akhir zaman ini. Karena ada pembangunan Ka'bah Soleman, itu berbicara tentang gereja pujian awal. Ada pembangunan Ka'bah Zerubabel, berbicara tentang gereja pujian akhir, di mana Bapak, Ibu saya dan saudara hidup. Untuk itu Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah akan bekerja sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan di dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu, di mana sekali lagi Allah akan bekerja, di mana ada kaki Dia, di situ Roh Allah akan bekerja. Seperti kita lihat jalannya kaki Dia, abad pertama sampai abad yang ke-15 itu ada di Asia Kecil. Hamba-hamba Tuhan di sana dipakai oleh Tuhan memasuki abad yang ke-15 sampai abad yang ke-19. Kaki Dia itu berada di Eropa. Hamba-hamba Tuhan yang dari Eropa dipakai oleh Tuhan, sehingga kita juga yang ada di Indonesia boleh mendengarkan firman Tuhan. Memasuki abad yang ke-19, abad 20, ke Amerika. Hamba-hamba Tuhan Amerika dipakai oleh Tuhan. Dan akhir abad 20 kembali ke Asia. Saudara, tadinya di Korea Selatan, tapi akhirnya itu menuju ke Asia Tenggara abad 21 ini. Dan itu sudah diungkapkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kaki Dia itu pada tahun 1985. Seorang hamba Tuhan dari Selandia Baru, saya lupa namanya, dia datang di Manado dan dia mengungkapkan ada rencana Allah yang besar bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tahun 2002, Morris Surlo datang di Makassar, di Gedung Manunggal yang sekarang menjadi Gedung N. Yusuf. Saya hadir dan dia berkata bahwa ada rencana besar di Pulau Sulawesi. Dan terakhir, meskipun saya tidak dengar langsung, tapi teman saya mendengar perkataan dari Coyonggi bahwa kaki Dia itu sudah ada di Indonesia. Dari timur memancar kebenaran Allah. Sebab itu kita perhatikan bagaimana kegerakan rohani yang besar akan terjadi, di mana gereja akan dipersatukan, di mana gereja akan dibawa kepada kesempurnaan. Sebab itu kita lihat ada satu keheranan. Pada waktu Yehezkiel bernubuat, rahasia Yehezkiel pasal yang ke-37, di situ ada satu keheranan yang berlaku di dalam kehidupan Yehezkiel. Pada waktu dia bernubuat, ada gerakan yang besar. Yehezkiel 37 ayat 7. Yehezkiel 37 ayat 7. Lalu bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku. Maka sementara aku bernubuat itu, datanglah suatu bunyi heran. Maka adalah suatu gerakan besar, dan segala tulang-tulang itu menghampirlah tulang kepada tulangnya. Jadi kita lihat di akhir zaman akan berlaku. Tulang-tulang ini berbicara tentang orang-orang yang sudah mati rohani, masuk pada kegerakan rohani yang besar. Mereka akan bangkit sama dengan jemaat yang ada di Efesus. Meskipun sebenarnya mereka sudah menerima firman Allah yang diwahyukan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus, tetapi seiring waktu yang berjalan, mereka dininabobokan oleh keinginan dan kemanisan dunia, sehingga ada yang tertidur rohani, bahkan ada yang mati rohani. Seperti suratan Paulus kepada jemaat Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya kata firman. Itulah sebabnya kata firman. Bangunlah hai engkau yang tidur. Bangunlah hai engkau yang tidur. Dan bangkitlah dari antara orang mati.
dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya atasmu. Kristus akan bercahaya atasmu. Jadi orang-orang yang tertidur rohani akan dibangunkan. Bahkan yang mati rohani sekalipun ada kesempatan untuk dibangkitkan. Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa yang menyebabkan jemaat yang ada di Efesus sehingga tertidur bahkan mati rohani? Dalam Wahyu pasal 2 ayat 4, di mana mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, itu juga akan membawa kita untuk tertidur rohani, bahkan membawa kepada kematian rohani. Wahyu 2 ayat yang keempat. Wahyu 2 ayat yang keempat. Tetapi aku ada suatu hal ke atasmu, yaitu engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula itu. Engkau meninggalkan suatu kasih yang mula-mula itu. Jadi orang yang meninggalkan kasih yang mula-mula akan membawa kepada tertidur rohani, bahkan akan membawa kepada kematian rohani. Tapi masih ada kesempatan. Di hari-hari terakhir ini sekali lagi, yang telah tertidur rohani akan dibangunkan. Bahkan yang mati rohani akan dibangkitkan melalui pemberitaan firman Allah yang hidup, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, makan dalam menceraikan nyawa dan roh serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik akan niat hati. Itulah firman Allah yang hidup. Sebab itu jalannya kegerakan rohani yang besar itu. Dalam Yesaya 47 diceritakan bagaimana mata air itu, sungai kembar itu, tadinya di mata kaki, di lutut, di pinggang, sampai tidak terarung lagi, di mana kita akan dibawa pada persatuan iman. Bapak Ibu Saudara, di mana kalau sekarang digambarkan kita berada pada bak-bak ini, perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan. Anggaplah kuda-kuda ini adalah bebek-bebek. Jadi kita lihat organisasi masing-masing dengan doktrinnya, memagari dengan tembok supaya bebek tidak terbang. Tapi bebek ada sayap. Kadang-kala dia terbang, dia pindah, saudara. Sehingga ada yang katakan, oh dia mencuri jiwa. Jiwa itu Tuhan punya. Jadi kalau bebek dia lapar, dia bisa terbang, dia cari makanan yang enak. Segala ini diumpamakan oleh Tuhan. Tapi gembala yang menerima bebek itu juga tidak kalah. Dia bilang, bukan saya yang curi bebekmu, bebekmu yang datang curi makananku. Jadi kita perhatikan, ini digambarkan ilustrasi. Tapi masuk pada kegerakan rohani yang besar, di mana air tidak diarungi lagi, saudara, tidak dapat diarungi, berbicara tentang bagaimana Tuhan akan membawa gereja pada persatuan itu. Doa Tuhan Yesus akan berlaku. Kita perhatikan Yahya 17 ayat yang ke-21. Yahya 17 ayat yang ke-21. Supaya semuanya jadi satu juga, sama seperti engkau dalam aku ya Bapa, dan aku pun di dalam engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa engkaulah yang menyuruh aku. Doa Tuhan Yesus akan berlaku. Kita akan dipersatukan. Persatukan di dalam satu pemberitaan Efesus 4 ayat 13. Sampai kita pada persatuan iman. Di mana kita akan dibawa menjadi orang yang akil balik atau orang yang dewasa. Sehingga kita bertambah-tambah sempurna. Sama dengan Kristus. Bukan jadi Kristus. Sama dengan Kristus. Efesus 5. Efesus 4 ayat 13. 4 ayat 13. Sehingga kita sekalian sampai kepada persatuan iman. Sampai kepada persatuan iman. Dan marifat anak Allah. Marifat anak Allah. Dan menjadi orang yang sudah akil balik. Akil balik atau orang dewasa. Sehingga bertambah-tambah sempurna. Tambah-tambah sempurna. Sama dengan Kristus. Sama dengan Kristus. Dan orang-orang yang akan dipakai di ujung akhir zaman ini adalah orang-orang muda. Karena mahkota orang muda adalah kuat. Sebab itu, saudara-saudara yang ada, ya pas di sini, seisi pastori, semua masih muda.
hanya saya yang tidak muda lagi. Saudara, Tuhan persiapkan saudara-saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti apa yang Tuhan lakukan pada waktu dia berada di dunia ini. Waktu dia memasuki Yerusalem, dia menunggangi anak keledai atau keledai muda. Bukan induk keledai yang ditunggangi oleh Tuhan, tapi anak keledai. Tuhan bilang kepada muridnya, ambil, bawa dia kemari. Kalau orang tanya mau dipengatakan, Tuhan akan pakai. Tadinya keledai itu tertambat, Tuhan suruh lepaskan. Anak-anak muda yang terikat dengan keadaan dunia, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, dan Tuhan pakai engkau. Rahasianya di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 1 mulai. Coba kita baca Matius 21 ayat yang pertama. Apabila mereka itu tiba dekat negeri Yerusalem dan sampai ke Baitfage yang di Bukit Zaitun, lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya serta berkata kepada mereka itu, pergilah kamu ke kampung yang di hadapan kamu. Maka dengan segeranya kamu akan jumpa seekor keledai tertambat beserta dengan anaknya. Terikat beserta dengan anaknya. Uratkanlah talinya, Lepaskanlah talinya. bawa dia kepadaku. Jikalau barang seorang berkata apa kepadamu, hendaklah kamu katakan bahwa Tuhan berkehendak akan dia. Maka dengan segeranya ia menyuruh bawa. Jadi kita lihat, kalau orang mau tanya di pengapatan, Tuhan inginkan, Tuhan pakai, Tuhan tunggangi. Meskipun pada waktu masih di Yerusalem, saudara, bagaimana orang-orang pakaiannya diletakkan di jalan. Mereka bersorak, Hosana, mubaraklah dia yang datang dengan nama Tuhan. Meskipun akhirnya, salibkanlah dia. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang muda yang akan dipakai oleh Tuhan, terutama anak-anak muda. Kita bersyukur kita ada di bangsa ini, bangsa Indonesia, yang mengutamakan Tuhan, bahkan mencantumkan ketuhanan dalam falsafah negara kita. Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Kita lihat dalam Mazmur 144 ayat yang ke-15. Kita baca dulu Mazmur 33 ayat yang ke-12. Mazmur 33 ayat yang ke-12. Berbahagialah bangsa yang beroleh Tuhan akan Allahnya. Berbahagialah bangsa yang beroleh Tuhan akan Allahnya. Itulah bangsa Indonesia. Yaitu bangsa yang dipilihnya. Akan bahagiannya pusaka. Pasal 144 ayat 15. Mazmur 144 ayat yang ke-15. Berbahagialah kiranya bangsa yang untungnya begitu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya itu Tuhan. Berbahagialah yang bangsa Allah itunya Tuhan. Sehingga kita lihat dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Allah itu satu. Paulus katakan kepada Timotius dalam 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-5. Karena Allah itu hanya satu. Dan pengantaran pun satu di antara Allah dengan manusia. Maka ia pun manusia juga, yaitu Kristus Yesus. Jadi Allah itu satu, pengantara itu satu. Yang ke-17 ayatnya yang ketiga, Allah Esa dan benar. Yahya 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau. Supaya mereka, Bapak Ibu saya dan saudara mengenal Tuhan. Allah yang Esa dan benar. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Jadi Allah yang Esa dan benar.
Roma 3 ayat 30, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma, Allah memang Esa. Rum 3 ayat yang ke-30, karena Allah itu memang Esa, Allah itu memang Esa. yang akan membenarkan orang yang bersunat dari sebab iman, Allah membenarkan orang yang bersunat dari sebab iman. dan orang yang tidak bersunat itu pun oleh sebab iman. Orang yang tidak bersunat di luar Israel yang beriman. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17, Allah yang Esa. 1 Timotius 1 ayat yang ke-17, kemuliaan bagi raja yang kekal, yang tiada berkebinasaan, dan tiada kelihatan, yaitu Allah yang Esa, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Masih banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengungkapkan bahwa Allah itu Esa, menggenapi Pancasila dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bukan upacara pagi hari ini. Sesuai dengan judul khotbah, dari timur memancar kebenaran Allah. Pancasila ditinjau dari sudut Alkitab. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saudara, Tuhan itu adil. Dia mau juga kita adil. Adil artinya tidak memihak. Adil artinya tidak memandang bulu. Rum 2 ayatnya yang ke-11. Rum 2 ayat yang Bukti keadilan Tuhan. Rum 2 ayat yang ke-11, sebab Allah tiada menilik atas rupa orang. Allah tidak menilik atas rupa orang. Allah tidak memandang bulu. Itulah bukti keadilan Tuhan. Sebab itu dalam Mazmur 11 ayatnya yang ke-7 berkata, Mazmur 11 ayatnya yang ke-7, Mazmur 11 ayat yang ke-7, karena Tuhan itu adil adanya, Tuhan itu adil adanya, dikasihinya akan segala kebenaran, dikasihinya akan segala kebenaran, dan matanya pun memandang kepada segala orang yang tulus hati. Jadi kita lihat Tuhan adil, selalu dia memandang kepada segala orang yang tulus hatinya. Sekali lagi, adil tidak berat sebelah. Semua kita sama pada pemandangan Tuhan. Itulah bukti keadilan Tuhan. Engkau bodoh, engkau pandai, engkau lemah, engkau kuat, engkau miskin, engkau kaya, semua sama pada pemandangan Tuhan. Cuma beda penyerahan kita, pendekatan kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, meskipun kita bodoh, seperti kesaksian Alkitab Petrus, Yohanes, mereka bodoh, tidak terpelajar, orang biasa, orang bersahaja, tapi dipakai luar biasa oleh Tuhan. Itulah keadilan Tuhan. Coba kita baca Kisah 4 ayat 13. Kisah 4 ayat 13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, Kalau mereka melihat keberanian Petrus dan Yahya, serta pula tanpa cara berpelajaran, tampak tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja, orang biasa, orang sederhana, heranlah sekaliannya. heran melihat Petrus dan Yahya. Maka barulah dikenalnya keduanya, bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Baru mereka Kristus. tahu dulu mereka bersama-sama dengan Tuhan. Karena kita perhatikan, meskipun mungkin kita tidak terpelajar, kita bodoh, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Tuhan permuliakan kehidupan kita. Seperti kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 27, orang yang bodoh di dalam dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Orang lemah dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang kuat. 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Ke-27. Tetapi yang bodoh di dalam dunia ini Yang dipilih Allah, bodoh di dalam dunia ini dipilih Allah, supaya ia mempermalukan orang yang berhikmat supaya itu, dia mempermalukan orang yang berhikmat itu. dan yang lemah di dalam dunia ini dipilih Yang Allah, lemah di dalam dunia dipilih Allah, supaya ia mempermalukan yang gagah itu. supaya dia mempermalukan yang kuat, yang gagah.
Tapi bukan berarti yang pandai, yang kuat tidak dipakai oleh Tuhan. Logikanya yang bodoh saja dipakai oleh Tuhan. Apalagi yang pandai, yang kuat, asalkan dia mau dekat dengan Tuhan. Asalkan dia mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena tidak ada yang dapat kita megahkan di atas dunia ini. Di bumi ini selagi kita ada. Yeremia mengatakan, orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmu. Orang kuat jangan bermegah sebab kekuatannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Yeremia 9 ayat yang ke-23 sekali lagi. Tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam hidup ini. Yeremia 9 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya. Orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Dan orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya. Orang kuat jangan bermegah sebab kekuatannya. Dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu, ada yang dapat kita megahkan di dalam kehidupan ini. Baiklah ia bermegah-megah sebab diketahuinya dan dikenalnya akan dapat. Kalau kita kenal dan tahu siapa Tuhan, itu kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Karena ada orang cuma tahu, tapi tidak kenal. Tapi kalau kita tahu dan kita kenal Tuhan, itu satu kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita tidak bertepuk sebelah tangan? Karena ada orang yang bertepuk sebelah tangan, mengaku mengenal Allah tapi tidak dikenal oleh Allah. Mengajar dengan nama Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, undurlah kamu dari hal yang mengerjakan jahat, satu hal yang luar biasa. Saudara, jadi ada orang yang tahu tapi tidak kenal. Sebab itulah Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Kenapa Tuhan bilang aku tidak kenal? Bahkan Tuhan bilang jahat, padahal memberitakan nama Tuhan. Mengajar dengan nama Tuhan, bernubuat dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat, bukan cuma sedikit mujizat dengan nama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang aku tidak kenal kamu? Karena tidak melakukan kehendak kamu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Semua orang yang menyeru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kita garis bawah itu. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku. Waktu itu banyak orang akan datang dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Dan dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dengan nama Tuhan kami membuangkan setan. Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak Dengan mujizat. nama Tuhan kami mengadakan banyak, bukan cuma sedikit, banyak mujizat. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata. Tapi pada waktu itu Tuhan akan berkata dengan nyata kepada mereka itu. Bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Undurlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Undur daripadaku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Sudah bernubuat, mengajar dengan nama setan, membuat dengan nama Tuhan, mengajar dengan nama Tuhan, membuangkan setan dengan nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat dengan nama Tuhan, tapi Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat, ternyata jahat di pemandangan Tuhan. Bukan hanya pembunuh, bukan hanya begal, perampok, tapi yang tidak melakukan kehendak Allah. Itu jahat pada pemandangan Tuhan. Kita masih pada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mazmur 145 ayat yang ke-7 tentang keadilan. Mazmur 145 ayat yang ke-7. Biarlah kepujian kemurahan-Mu yang amat limpah itu terpancarlah daripada hati tiap-tiap orang. 17.
Ayat 17. Ayat yang ke-17, bahwa adillah Tuhan pada segala jalannya Adillah Tuhan pada segala jalan. dan berkemurahan dalam segala perbuatannya. Kemurahan dalam segala. Adil Tuhan. Jadi kita lihat sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tidak memandang bulu, adil tidak beradab. Dan kita perhatikan bahwa beradab menurut kamus bahasa Indonesia mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan. Untuk itu kita perlu memikirkan yang baik, yang adil. Itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8, lain daripada itu hai saudara-saudaraku, barang apa yang benar, barang apa yang indah, barang apa yang adil, barang apa yang suci, barang apa yang molek, barang apa yang kedengaran baik, jikalau ada sesuatu kepujian, dan jikalau ada sesuatu kepujian, itulah yang hendak kamu pikirkan. Jadi kita perhatikan di sini. Yang adil itulah yang Tuhan inginkan, yang beradab, mempunyai budi bahasa yang baik. Shalom. Seperti semut setiap kali ketemu shalom. Ini sudah ketemu, sudah mau kena hidung dengan hidung, tidak ada salamnya. Jadi harus ada shalom. Kalaupun kita tidak mampu mengatakan senyum saja itu merupakan hormat. Itulah yang Tuhan inginkan, dan itu ada di dalam sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Saudara, persatuan atau kerukunan. Kalau kita hidup rukun, duduk bersama dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Kalau kita duduk bersama, alangkah indahnya apabila saudara bersaudara duduk dengan rukun. Saudara, ada saling hirau menghiraukan satu dengan yang lain. Di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat. Kalau kita hidup rukun, coba Mazmur 133 ayat 1 lompat ke ayat 3. Ayat yang pertama, lihat apalah bagaimana baiknya dan bagaimana manisnya apabila orang yang bersaudara itu lagi duduk bersama-sama. Ayat yang ketiga, adalah ia itu seperti embun dari Hermon yang turun kepada bukit-bukit Sion, karena di sanalah disuruhkan Tuhan berkat, dan kehidupan sampai selama-lamanya. Salinan lain diperintahkan berkat kalau kita duduk rukun, duduk bersama. Sebab itu tidak perlu ada perceraian. 1 Korintus 12 ayat 25. Biarlah kita tidak ada perceraian satu dengan yang lain, karena kadang-kala salah paham membuat kita tercerai-berai. Tapi kalau kita bersatu, bukan bersatu-satu, kita bersatu seperti Lidi. Kalau dia satu-satu tidak banyak fungsinya. Tapi kalau dia disatukan, diikat, bisa untuk menyapu lantai, halaman. Berguna, bermanfaat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Itulah sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perlu ada musyawarah juga di dalam kehidupan kita sama dengan rasul-rasul gereja hujan awal, di mana mengambil satu keputusan, mereka harus bermusyawarah meskipun tadinya ada silang pendapat. Di dalam rasul-rasul, dalam Kisah 15, ada yang mengatakan kalau orang kafir bertobat harus disunat. Tetapi ada yang katakan tidak perlu, karena kita berada pada zaman Roh Kudus ini, yang hanya bertobat, berbaptis, lalu memperoleh anugerah Roh Kudus. Tapi di dalam permusyawaratan itu, keputusan yang diambil adalah penting bagi kita, yaitu jangan makan darah. Banyak orang bilang, oh itu sudah disalibkan oleh Tuhan. Ini setelah Tuhan Yesus salib. Saudara, bicara soal darah ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga, tinggal para rasul yang ada.
Keputusannya kisah 15 ayat 20 dan ayat 29 dua kali diungkapkan untuk tidak boleh kita lakukan itu. Kisah 15 ayat 20, melainkan menyurat kepada mereka itu. Jadi satu kesimpulan dalam permusyawaratan itu adalah Supaya mereka itu menjauhkan dirinya daripada najis berhala, jauhkan diri dari najis berhala, daripada zina, daripada binatang yang mati darah tertahan, binatang yang mati darah tertahan itu dilarang, dan daripada darah. Kembali ayat 29 sampai dua kali keputusan itu disuratkan ayat 29. 29, yaitu menjauhkan dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Jauhkanlah dirimu daripada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dan daripada darah, dan binatang yang mati darah tertahan, binatang yang mati lemas tidak boleh dimakan, dan daripada zina. Jikalau kamu menjaga dirimu sendiri daripada segala perkara ini, sabarlah kamu, sejahteralah kamu. sabar sejahteralah kamu. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Sekarang masih PSBB apa? Pembatasan sosial. Saudara, bukan keadilan sosial, pembatasan. Tapi kita akan menuju kepada keadilan sosial di mana harta kita adalah milik bersama. Sama dengan rasul-rasul gereja pertama, datang ketakutan kepada jemaat-jemaat yang ada, sehingga mereka menjual akan barangnya, dipersembahkan kepada kaki rasul-rasul. Melihat kuasa yang luar biasa. Kisah 2:44 ayat 45 surah. Kisah 2 ayat yang ke-44. Maka sekalian orang yang percaya itu adalah bersama-sama. Orang yang percaya itu ada bersama-sama. Dan segala milik itu dipunyainya bersama-sama. Segala miliknya dipunyainya bersama-sama. Maka dijualkannya harta bendanya. Dijualkan harta bendanya. Dan dibagi-bagikannya di antara sekalian orang sekedar kekurangan masing-masing. Dibagikan kepada sekalian orang sekedar kekurangannya. Dan itu juga yang akan berlaku pada kegerakan rohani yang besar. Kita masuk pada satu sabat yang terakhir, yang terdiri dari dua bagian dalam ayat tadi. Pertama, bahwa kemuliaan Tuhan diberikan kepada beberapa orang. Kita perhatikan, itu berbicara tentang kegerakan rohani yang besar. Luar biasa. Pemakaian Tuhan, tapi ingat, jangan kita berbuat dosa di sini. Berdusta saja, seperti dalam kisah pasal yang kelima, Ananias dan Safira berdusta. Dia jual tanahnya 100 juta, dia bilang cuma 50 juta. Petrus bilang, sebelum tanah itu dijual milikmu, sesudah dijual juga hakmu, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Mati. Ini risikonya, karena luar biasa pemakaian Tuhan. Karena disinilah letak kesempurnaan gereja Tuhan. Gereja akan sempurna sesuai dengan khotbah Tuhan Yesus Matius 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Tuhan Yesus berkata, coba kita baca ayat itu. Matius 5 ayat yang ke-48. Sebab itu hendaklah kamu ini sempurna. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Saudara, kita akan dibawa pada kesempurnaan. Tadi perkataan Tuhan Yesus. Perkataan Paulus Efesus 4 ayat 13 yang kita sudah baca tadi. Kita akan sampai pada persatuan iman. Sehingga kita akan menjadi sama dengan Kristus. Paulus bilang sama dengan Kristus. Tuhan Yesus bilang sama seperti Bapa. Menggenapi ayat 17 ayat 21 kita sudah baca tadi juga. Bahwa kita akan disatukan dengan Bapa. Kita akan disatukan dengan anak. Dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa disatukan. Harus disempurnakan dulu. Sebab itu berbicara tentang kesempurnaan. Datang lagi pertanyaan. 3 macam pertanyaan. Kenapa kita harus disempurnakan? Bagaimana kita harus disempurnakan? Dan kapan kita akan disempurnakan? Saudara, jawaban yang ketiga dulu yang akan menjawab pertanyaan kenapa kita, kapan kita akan disempurnakan. Sekali lagi kita berada pada metrai keempat saat ini. Di ujung metrai keempat ini,
akan terjadi kegerakan rohani yang besar. Sebab itu corona akan berlalu Bapak Ibu Saudara. Untuk menggenapi kegerakan rohani yang besar, akan membawa gereja untuk disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. Dan setelah sempurna tubuh, jiwa, dan roh, baru saudara kita perhatikan menikah. Menikah artinya menjadi satu, bukan baku kele orang Manado bilang. Kepala Tuhan Yesus Kristus dan anggota-anggotanya, Bapak Ibu saya dan saudara, menjadi satu. Itulah pernikahan karena sempurna. Baru masuk pada materai kelima. Di sini berbicara tentang masa vakum. Tidak ada lagi pemberitaan. Orang mau suka dengar firman Amos 8 ayat 11. Beridar-idar dari laut datang ke laut, naik kapal laut. Dari utara ke timur naik pesawat terbang. Menuntut kalau ada pemberitaan seperti saat ini. Kalau ada siaran langsung lagi, tidak ada lagi. Bala kelaparan, bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Amos 8 ayat 11 dan 12. Amos 8 ayat yang ke-11. Bahwasannya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikian firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. Lapar dan dahaga akan dengar firman Tuhan. Maka orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut. Datang ke laut naik kapal laut. Dan daripada utara datang ke timur. Utara ke timur naik pesawat udara. Orang akan beridar-idar akan menuntut firman. Beridar-idar menuntut firman. Tetapi tiada didapatinya akan dia. Didapatinya. Dan selanjutnya di sini juga akan ada mati sakit. Meskipun sudah disempurnakan, tapi untuk menggenapi bilangan dalam Wahyu pasal yang ke-6, di mana materai yang kelima, ada yang ditetapkan untuk mati, tapi tidak menjadi masalah karena akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Tidak akan masuk pada keangkatan gereja Tuhan. Jadi di sini kita perhatikan banyak rahasia juga yang berlaku di dalam materai yang kelima ini. Ada 144.000 anak laki-laki yang akan dilahirkan dan langsung disambar ke arah Allah. Saudara, lalu terjadi peperangan di surga. Malaikat Mikael dan bala tentara berperang dengan ular tua. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayat 9. Di mana iblis yang sekarang ini adalah penguasa di udara. Karena dia masih naik surga, Wahyu pasal 1 ayat 6. Tapi pada waktu itu dia dikalahkan, dicampakkan. Bukan lagi penguasa di udara, tetapi penguasa di bumi ini. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, celaka kalau kita tidak terangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Kalau kita tidak disempurnakan di sini, berarti kita tidak akan terangkat dan masuk pada zaman antikris. Itulah setengah sabat yang terakhir. Saudara, sebab itulah Wahyu 12 ayat 12. Bersoraklah hai surga karena sudah tidak ada iblis di atasnya. Celaka bagi bumi dan laut karena iblis sudah turun dengan besar kemarahannya. Coba. Wahyu 12 ayat 12. Sebab itu bersoraklah hai surga. Bersoraklah hai surga. Dan segala yang duduk di dalamnya. Dan segala yang duduk di dalamnya. Wahai bagi bumi dan laut. Celaka bagi bumi dan laut. Karena iblis sudah turun kepadamu dengan besar kemarahannya. Antikris, dia berkuasa di bumi. Sebab mengetahui bahwa ketikanya sudah singkat. Sudah dekat. Tinggal 3,5 tahun. Atau 42 tahun. 42 bulan. Atau 1260 hari. Sebab itu mari kita introspeksi kehidupan kita. Jangan iman kita hanya di halaman ini. Hanya sampai pada baptisan air. Jangan kita bangga. Sudah dibaptis dengan air karena ada ancamannya. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat yang pertama.
Maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur sejenis bulu pengukur Yang- tentang firman Tuhan, yang seperti tongkat rupanya, yang seperti tongkat firman Tuhan yang berkuasa. dengan katanya, Katanya, bangkitlah bangkitlah, dan ukurlah bait Allah ukur bait Allah ini, dan tempat korban tempat korban, dan segala orang yang sembahyang di orang dalamnya yang itu. sembahyang di dalamnya. Dan biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu Biarkan halaman di luar bait Allah jangan ini diukur dia, akan diukur. karena sudah diberikan kepada segala orang kafir, Orang kafir atau zaman antikris. dan negeri yang kudus itu akan dipijaknya 42 bulan lamanya. Tiganya 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun, sama dengan 1260 hari lagi lamanya. Jadi ada rahasia juga yang besar di dalam zaman antikris, setengah sahabat terakhir. Untuk itu kita yang ada di Indonesia ini patut berbahagia, tapi kita harus meningkatkan kehidupan rohani kita supaya kita dibawa pada kesempurnaan roh, jiwa dan tubuh, karena kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sekali di sini, meskipun dia tidak datang ke bumi hanya di atas awan dari langit, Matius 24 ayat 31, tapi dia datang bukan lagi untuk orang yang berdosa. Kedatangan Tuhan pada kali pertama, pada fase pertama, bukan untuk orang yang berdosa lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 23, yaitu orang yang sudah disempurnakan roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23, maka Allah sendiri yang pohon sejahtera itu Allah sendiri yang pohon sejahtera itu menguduskan kiranya kamu dengan sempurnanya, menguduskan kiranya kamu dengan sempurna, dan segenap roh roh, dan nyawa, nyawa, dan tubuh kamu tubuh terpelihara kamu terpelihara, dengan cara bercacat celah tidak lagi ada cacat celah pada masa kedatangan Tuhan kita Yesus pada Kristus. masa kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah yang memanggil kamu itu setia, Allah yang memanggil kamu itu setia. dan Dialah juga akan menyempurnakan itu. Jadi kita lihat Tuhan akan datang di atas awan. Tuhan datang di atas awan. Matius 24 ayatnya yang ke-30-31. Matius 24 ayat 30, setelah itu telah kelihatan tanda anak manusia di langit. Tanda anak manusia di langit. Maka segala bangsa manusia yang di bumi akan meratap. Bangsa di dunia ini akan meratap. Lalu mereka itu akan memandang anak manusia datang di atas awan dari langit Memandang anak manusia datang di atas awan dari langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. kuasa dan kemuliaan yang besar. Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya meniup sangkakala yang besar Dia akan bunyinya, meniupkan malaikat untuk meniupkan sangkakala yang besar bunyinya. dan akan menghimpunkan sekalian orangnya yang terpilih Menghimpunkan orang yang sudah terpilih, yang sudah sempurna tubuh, jiwa, dan roh. daripada keempat penjuru alam, Dari keempat penjuru alam ini. yaitu dari tepi langit Dari tepi sampai ke tepinya yang lain. Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk meniupkan sangkakala. Sebab itu ada pujian, kala bunyi sangkakala, kala bunyi sangkakalaku ada. Karena kalau bunyi sangkakala kita tidak ada di sana, berarti kita tertinggal dan kita ada di bumi, masuk pada zaman antikris. Nanti kita akan lanjutkan khotbah ini. Tuhan kiranya memberkati dan jemput.